kepada Ibu Kepala Sekolah TK PGRI Winong yang saya hormati, kepada teman-teman guru TK dari Kecamatan Bawang dan juga Bu Heni yang jauh-jauh dari Kecamatan Mantireja. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Perkenalkan, nama saya Yuni Utami, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK PGRI Winong, Kabupaten Banjarnegara. Di sini saya akan menyampaikan bukan menggurui, tapi kita berbagi ilmu tentang penerapan budaya positif. Konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa suntukan, ancaman, ataupun hukuman. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan hanya ekstrinsik. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari kebutuhan dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Karena anak-anak itu takut kepada guru apabila dia membuat kesalahan seperti itu. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi intrinsik atau motivasi dari luar. Ekstrinsik, motivasi dari luar. Karena anak-anak ingin mendapatkan imbalan atau ingin mendapatkan penghargaan mungkin dari gurunya atau juga dari teman-temannya, seperti itu. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, inilah tujuan kita supaya anak-anak mempunyai disiplin diri yang berasal itu dari kesadaran dirinya sendiri, seperti itu. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu guru penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan kelima sebagai manajer.
Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini ada kasus siswa tidak memakai sepatu ke sekolah. Sebagai guru penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Itu biasanya apa? Anak-anak pasti akan menjadi takut. Membuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Guru sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, teman-teman, kira-kira kita sebagai guru di posisi mana ya? Iya. Sebisa mungkin kita berada di posisi manajer yang yang bisa menuntun anak-anak itu bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Tidak hanya memberi hukuman atau juga memberikan konsekuensi seperti itu. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa ibu-ibu? Kenapa harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Itu bisa meyakini dan bisa menjalankan. Iya, betul sekali. Iya, betul. Keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Contohnya itu, pasti kan kita yakini kan, kan ada peraturan menggunakan helm. Tapi kita yakini kita harus memakai helm pada saat berkendara. Semuanya pasti meyakini itu kan, Iya, untuk melindungi diri kita sendiri seperti itu. Iya, bukan karena takut dengan Pak Polisi. Terus contoh lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apalagi seperti kemarin pada saat kita pandemi COVID seperti itu. Mengapa ibu-ibu? Iya, betul sekali, karena untuk melindungi diri kita sendiri. Ini contoh dari saya pas kemarin kita membuat keyakinan kelas di sekolah seperti itu. Tidak usah lagi di sini. Kita bisa berdiskusi dengan anak-anak seperti itu. Kita bisa memancing, memantik dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita menempelkan keyakinan yang sudah kita dapatkan di kelas seperti itu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? 1. Lebih abstrak dari peraturan. Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah dengan hukuman. Hukuman itu pasti menyakitkan. Ibu-ibu, tidak nyaman, murid takut, dan pasti hukuman itu pasti memaksa murid menyembunyikan kesalahan, sehingga anak-anak itu akan takut. Anak-anak itu berbicara jujur karena apa? Karena dia takut kesalahan dan pasti akan dihukum seperti itu. Murid menjadi rendah diri, dia menjadi tidak percaya diri seperti itu. Penghargaan.
penghargaan. Mungkin kita kadang seperti itu ya Ibu ya, memberikan penghargaan kepada anak-anak manakala anak-anak menyelesaikan tugasnya dengan baik seperti itu. Namun itu sebenarnya tidak terlalu efektif seperti itu. Juga merusak hubungan karena apa? Anak yang lain akan mempunyai sifat iri seperti itu. Kok aku tidak dikasih ya? Oh itu kok dikasih kok aku enggak? Padahal aku juga bagus. Biasanya ada yang seperti itu. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Segitiga restitusi. Ada 3 langkah di segitiga restitusi ini, yaitu pertama dengan menstabilkan identitas. Kita semua pasti akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Kita juga bisa menanyakan ini ya ibu-ibu ya kepada anak-anak, mengapa sih dia melakukan hal tersebut seperti itu. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, yaitu motivasi dalam diri kita masing-masing seperti itu. Ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi kita mengajarkan anak itu bukan menebus kesalahan, tapi dia itu bisa belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Terus yang diharapkan anak-anak itu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti itu. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini contoh perbedaan di buku ya. Contoh kasus, siswa tidak memakai sepatu ke sekolah. Perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut berdiri di depan kelas selama 5 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengambil sepatunya pada saat jam istirahat. Itu sebagai bentuk konsekuensi ketika dia tidak memakai sepatu ke sekolah. Guru tegas dan menghormati peraturan. Dan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, ini yang kita harapkan dari restitusi, anak-anak itu menyadari kesalahan apa yang dia lakukan seperti itu. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya menjadi seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga kita dapat mewujudkan pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Mungkin cukup sekian ya ibu-ibu. Mungkin ada pertanyaan? Monggo. Sudah cukup? Alhamdulillah sudah cukup. Ya.
Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah TKP Gede Winong yang telah mendukung saya dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif untuk aksi nyata calon guru penggerak angkatan ke-7 ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi hari ini terdapat banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.